persilakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang nomor urut 1, Dr. Agustina Wilujeng, Permendagri SSNF dan Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT untuk menyampaikan visi misi dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang kami hormati, tak dapat saya sampaikan satu persatu. Warga Kota Semarang yang kami cintai dan kami banggakan, kami Agustin Iswar sudah sowan kepada para ulama, tokoh agama, pendidik, tokoh masyarakat dan mengunjungi warga untuk mendengarkan saran dan menyerap aspirasi guna merumuskan misi-misi dan program kerja. Proyeksi penduduk Kota Semarang tahun adalah program kami. Menambah kuota penerima dan meningkatkan insentif bagi marbot dan penjaga rumah ibadah, guru madin dan sekolah agama lainnya. Agustin Iswar akan menambah anggaran untuk PBG dan sertifikasi guru negeri maupun swasta, sekaligus beasiswa perguruan tinggi serta menyediakan tiket BRT gratis bagi siswa dan mahasiswa warga Kota Semarang dan pustakawan dan merangkul komunitas literasi. Agustin Iswar akan mempermudah kepemilikan rumah bersubsidi, terjamin keamanannya dengan memperbaiki dan perluas layanan sistem kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi 77,9 tahun membutuhkan sarana kesehatan yang memadai. Agustin Iswar akan menambah minimal 14 puskesmas di wilayah belum tersedia seperti di Tanjung Mas, meningkatkan layanan posyandu dan posyandu lansia. Agustin Iswar akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperhatikan kesehatan mental generasi muda, kembali menjadi badan internasional. Dan terakhir, program unggulan kami adalah meringankan beban pengeluaran warga dengan program 25 juta per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Dan Kami persilakan untuk kembali. ya, dan selanjutnya Wakil Wali Kota Semarang nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi program kerjanya. Durasi 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Semarang yang kami sayangi dan cintai, pasangan 01 untuk seniman, musisi, dan budayawan. Ketika kami bertemu dengan korban kreat Ibu Hartini, di mana beliau sangat membutuhkan bantuan hukum dan pelayanan kesehatan dari pemerintah Kota Semarang, kami Yoyo Sukali Joko Santoso akan hadirkan Semarang Smart Respond call center 24 jam untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Di bawah kepemimpinan Yoyo Sukali Joko Santoso, bagi seluruh anak-anakku di Kota Semarang, kami sudah siapkan SPP gratis SD, SMP, MI, MTS, negeri, swasta, semua kami gratiskan. Makan siang gratis, Trans Semarang gratis, plus internet gratis. Yoyo Sukali Joko Santoso hadir untuk meringankan beban masyarakat dengan tidak menaikkan PBB selama 5 tahun ke depan. Bahkan kami memiliki program PBB dan PDAM gratis bagi warga kurang mampu dan lansia. Terima kasih Mas Yoyo. Dengan mengkolaborasi dunia usaha dan pendidikan dalam menuntaskan permasalahan stunting, Kota Semarang memiliki sejarah pembentukan yang panjang dan penuh toleransi. Terciptanya toleransi dalam sosial masyarakat sekitarnya akan dapat menekan jumlah konflik warga. Tidak perlu satu pilihan, pilih nomor 2, tidak masalah berbeda pendapat, asalkan tetap menjaga toleransi dan kebebasan berpendapat. Salam banyak terus budaya untuk Kota Semarang.
Untuk berdiri di Baru posisi saya diperiksa dari tadi tuh, barang seperti itu tuh. Kok gaki-gaki, tugasnya Baik, jenengan. durasi waktu menjawab untuk masing-masing pasangan calon adalah 2 menit. Pasangan calon lain menanggapi dengan durasi 1 menit dan kemudian pasangan calon respon tanggapan tersebut dengan durasi 1. Kota Semarang nomor urut 1. Dan adapun tema pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya Kota Semarang, dan juga subtema ada pendidikan, kesehatan dan gender, kependudukan dan pemukiman, kebudayaan dan kelompok Syiah misalnya masih terjadi di wilayah Kota Semarang. Pertanyaannya, langkah-langkah strategis apa saja yang akan saudara lakukan untuk menjaga agar hak kebebasan berkeyakinan, berkumpul dan berekspresi terjamin di Kota Semarang? Silakan, waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai dari Anda dulu. Kota Semarang sebagai kota toleransi di peringkat yang lebih baik harus ditingkatkan. Yang pertama tentu peran FKUB yang pada periode-periode belakangan ini sangat baik ditekankan dan kemudian dikembangkan kegiatannya. FKUB harus menjadi sentra komunikasi antar berbagai macam penganut agama dan kepercayaan yang ada di Kota Semarang. Dan kami akan memastikan jaminan kemerdekaan dalam menjalani dan mendirikan tempat ibadah berupa kami beri contoh pembangunan Semarang Religion Center berupa fasilitas publik di setiap kecamatan akan melibatkan semua agama yang ada di Indonesia. Lalu menetapkan rumah ibadah dari berbagai agama sebagai cagar budaya untuk memajukan hak-hak kelompok minoritas. Terima kasih. Masih ada waktu? Kami Sukami Joko Santoso menyadari bahwa kawasan kumuh di Kota Semarang ini ada beberapa penyebabnya dan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, karakteristik fisik geografis, sosial ekonomi, keterpenuhan sarana prasarana sanitasi dasar, air bersih, pengelolaan sampah, dan juga legalitas huniannya. Kami tawarkan program unggulan kami, yaitu kami akan memastikan 5 tahun ke depan Kota Semarang tanpa kawasan kumuh. Kota Semarang sebagai kota layak huni, sehingga harus kita pastikan Kota Semarang tanpa kawasan kumuh. Lalu kami akan memastikan dukungan anggaran untuk kawasan kumuh tercukupi melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dunia usaha. Kami juga akan
nih Bu. Tengah Pak, tengah Pak. Alhamdulillah udah selesai ya debatnya, dan kita bahagia karena semuanya berjalan dengan lancar, sangat lancar. Tidak ada kendala satu apapun. Ini kan kasus stunting sekarang kan lagi baik, mungkin dari Indonesia sendiri ada nggak solusi yang komprehensif agar stunting? Ada asumsi masyarakat yang mungkin keliru ketika kita bersama-sama ini menyelesaikan stunting. Stunting itu katanya hanya urusan kurang gizi. Ada banyak sekali hal yang harus diselesaikan selain hanya makan, misalnya jamban, ya jumlah jamban yang tidak memadai atau tidak adanya jamban di dalam satu lingkungan tertentu itu juga menjadi salah satu unsur yang membuat angka stunting kita ini sekali supaya setiap masyarakat itu dapat sejahtera. Angka stunting yang naik walaupun dengan segala upaya itu berarti memang harus ada evaluasi, ada sesuatu yang kurang. Sudah pernah dengan satu hebat, sekarang naik, kenapa? Ini harus dikoreksi terus-menerus. Tidak bisa program yang kemudian ditentukan di awal, di belakang hari kemudian baru dijalankan, tidak bisa. Stunting itu penyelesaian day by day. Maka sekali lagi harus ada POM, stunting, orangnya dan anggarannya. Dimanapun berada, kalau ada masalah stunting harus cepat langsung. Nah, saya kira itu mekanisme yang akan dipakai oleh pemerintahan Agustin Iswar selanjutnya. Tidak harus menunggu anggaran yang digedok pada tahun 2024 misalnya untuk anggaran tahun 2025. Kan kondisinya udah beda. Yang mungkin stuntingnya di sini 10 mungkin. Ketika di tahun 2025 udah 12, ngeri. Maka harus ada pot, stunting. Anggarannya sak sumber daya manusia. Yang kedua terkait dengan APBD ada, CSR ada, dan yang paling penting Mbak, stunting itu harus ditemukan oleh teman-teman yang berada di titik terendah di pemerintahan kita. Namanya RT, Posyandu, kemudian Dawis, ya ada LPMK, RW, itu yang akan menemukan stunting itu sebenarnya ada di mana, dan proses penyelesaiannya itu ya ada di situ. Maka kita cenderung menyelesaikan, memberikan anggaran APBN, APBD, APB apapun itu di titik paling bawah, karena itu akan menyelesaikan banyak masalah. Mereka memberi informasi, mereka membantu kita mensolusi, tepat sasaran dan presisi. itu terkait dengan pendidikan tadi Bu, pendidikan kan Bu Agustin menekankan memberikan beasiswa hingga kuliah. Iya, jadi beasiswa itu bisa semua, Mas. SD, SMP, SMA, SMK, kuliah itu bisa semua, dan ini sudah ada anggarannya. Sedikit pada waktu kemarin, iya, makanya harus diperbanyak. APBD Kota Semarang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pendidikan. Dan jangan hanya SD dan SMP, tapi semua. Kalau hanya SD dan SMP, lola yang SMA dan mahasiswa piye? Kan? Mereka juga putra-putri warga Kota Semarang. Kan coba dibayangkan lagi begini, batasan gaji dan penerimaan masyarakat yang boleh menerima beasiswa itu terlalu kecil kalau mengikuti aturan nasional. Tetapi kita memiliki kewenangan untuk menentukan lebih tinggi lagi. Katakanlah minimal pendapatan 5 juta, kita bantu dong. Bayangin kalau orang pendapatan 5 juta dengan 3 anak. Kuliah misalnya 1, SMA-nya 2. Bagaimana dia bisa menyelesaikan? Ini bisa jadi yang 2 nggak kuliah loh. Kalau yang 1 ini udah kuliah, ini lulus SMA, ini masih kuliah, ini dia nggak kuliah loh. Kenapa? Karena nggak ada biayanya. Padahal pendapatan mereka udah 5 juta sebulan. APBD cukup ya. Nah, kalau
sudah begitu maka kita harus naikkan nih. Jangan kita mengikuti peraturan pemerintah pusat begitu saja. Kita punya kewenangan kok. Kita putusin aja yang berada di bawah pendapatan 5 juta kita kasih. Karena mereka juga butuh. Jadi tidak letterlek ya, karena kita punya kewenangan. APBD cukup banget, mau buat apa APBD ini? Ada 5,4 di penetapan murni, kemudian 5,9 di penetapan perubahan 2024. Prediksi tahun 2025 pasti sudah hampir 6 triliun. Buat apa duitnya kalau bukan buat masyarakat? Kita mau sebesar-besarnya untuk masyarakat dan langsung ke titik yang paling bawah untuk menyelesaikan masalah. Ya Kota Semarang udah hebat hari ini, masih ada yang tertinggal tapi walaupun dikit. Nah itu harus kita ajak gandeng bareng supaya majunya bareng. Iya. Pak Is. Sarai brosur ada brosur itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Pendukung itu kan macam-macam maunya. Ya mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik antara penyelenggara acara ini dengan teman-teman yang ada di dalam baik 01 maupun 02. Karena tadi ya mohon maaf kita ketika bicara pertama ya Pak ya layarnya itu Pak bunyi ya. Jadi kita menitnya di mana? Meraba-raba gitu ya. Persiapan udah begitu bagus, lalu kita berpikir ada apa gitu. Terus yang kedua ini halo-halonya Pak Iswar beberapa kali. Terus halo-halonya ini tapi semuanya itu menurut saya ya harus dipahami. Mungkin capek, mungkin ada non teknis ya harus diselesaikan. Maka tadi teman-teman bertanya gimana Bu? Wah lancar banget. Karena saya khawatir misalnya ada satu paslon lagi bicara terus mic-nya mati terus dia marah gitu kan. Itu tadi saya pikiran begitu. Mudah-mudahan ya untuk semuanya udah lancar semua dan saya Tapi kalau melihat adanya upaya penyebaran brosur ke rumah-rumah melalui paket itu gimana Bu? masyarakat udah cerdas. Kan berkali-kali kami berdua dapat hoak ya Pak ya. Berkali-kali kami dapat bullying, berkali-kali kami dapat ujaran kebencian, berkali-kali kami dapat negatif campaign, bahkan black campaign. Tapi survei kita naik terus. Ya kita mohon doa dari seluruh masyarakat Kota Semarang. Pilihlah yang terbaik. Saya kira itu yang harus menjadi keyakinan kita berdua ya Pak ya. Terima kasih Bu. Abad Pak. Oh ya tambahan aja ya. Jadi hari ini menarik karena ini semuanya pada persoalan kesejahteraan masyarakat, ada pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan permukiman umum, pariwisata. Ini semuanya adalah tema yang saling terkait. Pariwisata akan kita tumbuhkan, pendidikannya harus naik, kesehatan masyarakatnya harus naik, sarana prasarana perkotaannya harus sehat untuk masyarakat. Pokoknya yang penting masyarakat. Ketika kami Agustin Iswar menjadi wali kota, wakil wali kota, kesejahteraan seluas-luasnya untuk masyarakat. APBD kita untuk semuanya untuk masyarakat. Tidak ada satupun APBD ke depan tidak semua untuk kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, budaya, seni, semuanya harus tumbuh berkembang agar kemudian tamu-tamu masuk ke Semarang bisa menambah APBD kita, menambah pendapatan Kota Semarang, kita kembalikan lagi. Yang penting hari ini happy banget, Bu Agustin oke, banyak memberikan harapan-harapan dan kami harus berjanji untuk menyelesaikan harapan-harapan tersebut. Mungkin terakhir Pak Ibu terkait dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan di Kota Semarang kan belum ada Perda Kemajuan Kebudayaan. Nah, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan sudah disahkan 2017, ini sudah hampir 7 tahun di sini nggak ada. Ini gimana menurut ke depan gitu? Kita sudah menunggu PP-nya. PP-nya yang ada baru untuk pembuatan apa namanya? Naskah akademik. Pembuatan program-program yang terintegrasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. PP yang mengenai apa yang harus dilakukan belum ada. Kita mungkin PP-nya datang langsung kita selesai. Ada komitmen yang itu berarti? Oh iya, saya budayawan, teman saya seniman. Saya
Saya kalau jadi wali kota, wah sejahtera semua deh. Ya di sini soal ruang-ruang publik seniman itu nanti harus Kita punya Taman Raden Saleh, ya kan? Kita punya Sopo Kanti, Ex Wonderia. kita punya Ex Wonderia. Tahu nggak? Kita ada tempat konser yang bagus banget di dekat Gua Kreo. Wah, pinggirnya air ya. Kalau pakai lighting tertentu itu indah banget karena aku pernah lihat di situ. Siapa ya? Kira-kira ya COVID deh ada konser di situ. Bagus banget. Itu bisa kita lakukan kan? Dengan endorsement, dengan kerjasama. Bayangin, kalau ada tamu datang ke kota Semarang, nginep, ngapain? Nonton Kota Lama, misalnya dia rajin datang ke kota Semarang gitu, boring kan kalau udah semua. Ngapain? Harus ada tontonan, harus ada atraksi. Masyarakat kelas-kelas tertentu mungkin membutuhkan konsernya yang oke gitu. Masyarakat kelas tertentu juga mungkin membutuhkan dangdutan. Masyarakat kelompok tertentu juga membutuhkan sholawatan yang kita undang kiai besar. Itu yang harus kita lakukan. Apakah Pemkot akan membayari semua itu? Kan kita kolaborasi. Dan peraturan penganggaran untuk kolaborasi diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang penting transparan aja. makan-makan nih. Selamat malam semuanya. Malam, malam. Coba kesana ini Pak. Ya, debat terakhir ini tadi sudah banyak yang kita bicarakan, kita perdebatkan, kita diskusikan, dan kami berdua berterima kasih kepada semuanya, KPU, panelis, seluruh warga Kota Semarang, dan juga pendukung 01 maupun 02, utamanya juga para pimpinan-pimpinan partai yang mendampingi sehingga membuat kami jadi lebih semangat, lebih berjati. Salam untuk seluruh warga Kota Semarang dari kami berdua, Yoyo Sukawi Joko Santoso. Pak, ini kan legislatif Semarang naik ya Pak ya. Itu sendiri ada Bapak Jadi stunting itu tidak hanya masalah gizi, tapi juga masalah sanitasi dasar, masalah pola asuh, dan masalah-masalah lain. Kita akan selesaikan semua permasalahan ini secara bertingkat berkelanjutan. Jadi semua tidak hanya masalah gizi, kita akan tuntaskan stunting dalam segera, secepat-cepatnya. Dengan cara tadi pola asuhnya dibenerin, lalu sanitasi dasarnya sudah saya sampaikan di dalam tadi diperbaiki, lalu masalah gizinya yang sudah bagus dan sekarang kan sudah pemerintah kota sudah melakukan itu kita tingkatkan. Ya. sesuai ya Pak. Pemberian makanan tambahan. Perlu dievaluasi. Ya, itu kan perlu dievaluasi. Makanya Pak Presiden itu kan memberikan program makan bergizi gratis. Ini sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki Menyambung. ya, upaya nyambung. Ya, Pak. Pak, terkait program pendidikan sendiri dari Yoyo Jos seperti apa Pak? Bisa disampaikan? Masalah pendidikan kita sampaikan berkali-kali bahwa Yoyo Sukawi Joko Santoso fokus utamanya adalah pada masalah pendidikan. Kami akan mewujudkan pendidikan gratis untuk semua, SD, SMP, MI, MTS, negeri, swasta, semua siswa itu akan kami gratiskan SPP-nya. Dan juga kami akan meningkatkan beasiswa dari SD, SMP, SMA, SMK, kuliah menggunakan APBD Kota Semarang. Sehingga seluruh anak-anak di Kota Semarang ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang gratis dan juga akses pendidikan yang murah di Kota Semarang. Itu jadi. Soalnya undang-undang kemajuan budaya sudah Ya, itu tentu saja menjadi fokus kita juga. Kita akan segera menyiapkan perda itu untuk menyikapi undang-undang yang sudah terbit. Cukup ya? Terkait tadi kan Bapak menyampaikan terkait potensi wisata di Kota Semarang, seperti apa Pak Joko? Ya, Semarang
memang punya potensi wisata banyak sekali, baik alam, religi. Sekarang yang lagi tren itu kan wisata religi di Kota Semarang ini. Ada Sampokong, ada gereja gereja di Kota Lama itu, terus ada MACP, ada Paduda, termasuk wisata alam. Sekarang ini kan sudah termasuk wisata Kota Lama yang akan kita kembangkan. Saat ini kan masih hanya terpusat di Kota Lama, penyangganya juga akan kita buat. Baik itu kan Kota Lama ini dia Belanda, tapi di sekitarnya itu ada budaya Arab, budaya Islam, budaya Melayu, terus ada budaya Cina di daerah Cina. Itu akan kita kembangkan sebagai penyangga Kota Lama. Oh enggak, paket apa? Brosur. Apa? Alat peraga kampanye dari 02 yang katanya dikirim ke rumah-rumah warga. Terus kita kampanye gimana dari ada yang orang ngirimi paket asuransi Memang dari tim yang ngirim ya Mas? Atau dari tim yang ngirim? Enggak. cukup ya inisiatif mereka semua. Ya. Oke ya, terima kasih ya.